Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Salam sejahtera buat kita semua ya. Ketemu lagi dengan saya Sandi, masih di mata kuliah Personal Development. Materi yang kita bahas di video kali ini yaitu regulasi diri. Nah, oke. Compassion adalah suatu tindakan yang menunjukkan pengakuan terhadap rasa sakit atau keterpurukan orang lain ya, maupun diri sendiri. Nah, compassion merupakan salah satu bentuk empati ya. Terdapat pengaruh resilience yang melekat ketika kita harus menghadapi situasi buruk, di mana kita harus mampu menanggulanginya serta tetap kuat ya dan tegar. Nah, ketika terdapat seseorang yang mengalami situasi yang membuatnya sangat terpuruk, kita akan berusaha mendukungnya untuk menjadi mampu dalam menghadapi kesulitannya. Untuk dapat membantu orang tersebut, kita tentunya harus lebih mampu dalam menghadapi situasi serupa. Lalu siapa yang akan mengajari diri kita untuk menjadi lebih tegar? Nah, jawabannya adalah pengalaman. Nah, apabila kita sudah pernah mengalami situasi tersebut dan mampu melewatinya dengan baik, maka kita akan mampu untuk membantu kesulitan orang tersebut. Nah, yang pertama expressing compassion ya. Jadi orang yang penuh kasih sayang pada umumnya akan selalu peduli terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka sangat terampil dalam menjalani hubungan interpersonal dengan orang lain dalam kesehariannya. Nah, orang yang penuh kasih sayang biasanya dikenal karena cara mereka berperilaku. Anda tidak perlu mengenal mereka dengan baik untuk menentukan apakah mereka memiliki sikap yang penuh kasih atau tidak, karena secara spontan mereka akan menunjukkan itu. Anda dapat mempercayai mereka dan mengetahui bahwa mereka akan membantu Anda dalam menghadapi kesulitan. Terdapat beberapa skill yang digunakan dalam mengekspresikan rasa belas kasih. Di antaranya yang pertama itu ada making friendly ya. Orang-orang yang penuh belas kasih adalah orang-orang yang ramah. Mereka tidak takut dapat merangkul setiap orang. Mereka sangat terbuka untuk menjadi seorang teman dan tidak bersikap defensif ya. Mereka tidak merasa malu atau bahkan takut pada penolakan orang lain. Kemudian ada juga feeling empati ya. Feeling empati. Perasaan empati akan timbul ketika suatu yang tidak menyenangkan terjadi pada seorang. Nah, ia bisa merasakan setidaknya untuk sesaat perasaan seseorang saat melalui kesulitan yang terjadi. Nah, ia akan menunjukkan perhatiannya dengan mengungkapkan kata yang menghibur atau pemahaman dan juga penawaran bentuk atau bantuan jika diperlukan. Nah, terus yang ketiga itu ada honest about reaction ya. Orang yang berbelas kasih akan memberi tahu seseorang ketika kelakuan orang itu menyinggung perasaannya. Ia tidak akan dendam maupun menunggu orang itu sadar jika mereka salah. Ia akan memberitahu orang itu jika perilakunya sangat mengusik dengan harapan orang itu berubah, sehingga hubungan di antara mereka tetap berjalan. Kemudian yang keempat itu ada managing negative emotion ya. Orang yang berbelas kasih mengetahui jika dirinya sedang merasa marah, sedih, takut maupun iri. Ia akan mencari tahu dengan berdiskusi bersama dirinya sendiri di alam sadarnya, kemudian meresolusi apa yang menyebabkan emosi negatifnya terus ada agar dia bisa mempercepat hubungan dengan orang lain. Yang kelima ada expecting fairness ya. Jadi orang-orang yang penuh kasih sayang sangat mengharapkan keadilan dan biasanya bersedia untuk mengatasi pelanggaran keadilan yang terjadi. Contohnya ketidakadilan antara lain ketidakadilan peraturan dan regulasi, ketidakadilan pengelompokan, ketidakadilan perilaku orang, anggota keluarga, dan perilaku-perilaku lain yang dinilai tidak adil jika dikaitkan dengan konsep keadilan dan kesetaraan. Penyelesaian bisa diselesaikan tanpa dendam dan tuduhan. Namun, bagaimana kemarahan dapat diekspresikan dan dijelaskan? Nah, kemudian yang keenam, demonstrating affection ya. Jadi, orang yang penuh kasih sayang tidak takut untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Mereka bersedia untuk memeluk seseorang atau mengungkapkan apa yang dia rasakan terhadap mereka.
Bagi beberapa orang kurang menyukai kontak fisik. Nah, mereka akan mengungkapkan dengan kata-kata dan senyuman. Terus yang ketujuh ada listening ya. Jadi orang yang berbelas kasih mendengarkan orang-orang yang mendekatinya. Mereka memberi perhatian, tanggapan, dan menghormati orang yang mereka dengarkan. Ia tidak memberitahu apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Terus yang ke-8 ada accepting compliment and praise from others ya. Orang yang berbelas kasih bisa untuk menerima penghargaan diri orang lain tanpa berkata, oh saya tidak ada melakukan sesuatu yang spesial misalnya, atau aku tidak layak dipuji seperti ini gitu. Orang lain melakukan lebih banyak. Atau orang yang berbelas kasih cenderung memuji orang lain lebih sering, namun ia sulit untuk menerima pujian. Kemudian ada initiating ya, conversation. Jadi orang yang penuh kasih bersedia memulai percakapan dengan orang lain dalam rangka untuk menunjukkan keramahan pada orang lain di sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana inisiatif Anda untuk memulai percakapan saat berada dalam keadaan terdesak dengan sopan, sehingga seseorang mau mendengarkan dengan antusias. Nah, yang ke-10 ada asking for help ya. Sekelompok orang yang pernah kasih percaya terhadap orang lain sehingga dirinya merasa cukup bebas untuk meminta bantuan ketika ia memerlukannya. Ia telah membangun sebuah jaringan untuk mendukungnya sehingga ia tidak pernah merasa sendirian atau bahkan ditelantarkan ketika hal yang sangat buruk menimpanya. Ia melakukan pendekatan kepada orang lain dengan kepedulian. Sikap yang ditujukan oleh orang yang berbelas kasih seperti mengatakan bahwa dirinya berharap orang lain membantunya karena ia tahu orang lain adalah orang yang baik juga. Lalu compassionate man ya, bagian ini mengumumkan anekdot tentang seseorang yang bernama Moses dan penguasa bernama Parao atau Firaun ya. Dikisahkan bahwa Moses merupakan seorang pemimpin dari kaum Yahudi ya, di Israel. Sedangkan Firaun adalah tirani yang berkuasa saat itu. Firaun mencetuskan sistem perbudakan terhadap masyarakat Yahudi yang mana hal itu tidak lain dan tidak bukan hanya mengakibatkan penderitaan bagi mereka. Disinilah peran Moses sebagai pemimpin mereka muncul sebagai penyelamat. Walaupun Moses dianggap bersaudara dengan sang Firaun, ia tidak serta-merta mengikuti apa yang dilakukan oleh Firaun. Nah, Moses menentang sistem perbudakan terhadap kaumnya karena ia merasa iba dan tidak tega dengan kondisi kaumnya itu. Nah, ia bertekad kuat untuk membebaskan kaumnya dari sistem perbudakan yang menderita tersebut karena ia merasa mereka juga berhak. Mendapatkan kebebasan, Moses bersikap dengan mendahulukan kepentingan kaumnya, bahkan ketika ia sendiri terancam nyawanya oleh sang Firaun ya pada saat itu. Namun Moses tidak medulikan itu. Ia merasa apa yang dilakukannya adalah benar. Satu hal yang pasti yang ada di pikiran Anya adalah kaumku harus bebas gitu. Dari anekdot tadi ya dapat kita tarik kesimpulan bahwa compassion atau rasa iba atau rasa belas kasih merupakan komponen yang penting dalam hubungan interpersonal. Mengapa rasa belas kasih menjadi penting? Tidak hanya dengan belas kasih kita dapat memahami kondisi orang lain, namun dengan belas kasih juga memungkinkan kita untuk bertindak sesuatu kondisi itu, sesuai dengan kondisi itu, menurut apa yang baik dan benar. Nah, sekarang terdapat dua sisi dari belas kasih ya. Pertama adalah bagaimana orang lain memberi kita rasa belas kasih, dan kedua adalah bagaimana kita memberi rasa belas kasih kita kepada orang lain. Dari dua sisi tersebut terdapat intisari ya, yaitu simpati dan empati. Tanpa simpati kita tidak akan merasa terlibat dengan apa yang dialami orang lain. Tanpa empati kita tidak akan bertindak terhadap simpati yang kita rasakan. Nah, terakhir secara garis besar ada 3 pertanyaan yang penting terkait rasa belas kasih terhadap orang lain dan sebaliknya dapat menjadi pertimbangan terkait rasa belas kasih, yaitu misalnya bagaimana kita dan orang lain menunjukkan rasa belas kasih terhadap sesama. Kemudian apa menurut kita
dan orang lain, tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mengekspresikan rasa belas kasih tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana jika kita dihadapkan pada situasi yang sama dengan yang dialami orang lain? Apa yang akan kita lakukan? Dan apa yang akan orang lain lakukan jika situasinya menjadi terbalik gitu. Nah, kesimpulannya ya teman-teman, compassion atau rasa iba atau rasa belas kasih merupakan komponen penting dalam hubungan interpersonal. Tidak hanya dengan belas kasih kita dapat memahami kondisi orang lain, namun dengan belas kasih juga memungkinkan kita untuk bertindak sesuai kondisi itu, menurut apa yang baik dan benar. Nah, sekarang terdapat dua sisi dari belas kasih. Pertama adalah bagaimana orang lain memberi kita rasa belas kasih, dan kedua adalah bagaimana kita memberi rasa belas kasih kita kepada orang lain. Dari dua sisi tersebut terdapat intisari, yaitu simpati dan empati. Tanpa simpati, kita tidak akan merasa terlibat ya dengan apa yang dialami orang lain. Tanpa empati, kita tidak akan bertindak terhadap simpati yang kita rasakan. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit terkait materi regulasi diri ya. Mungkin sampai di sini materi dan video ini. Kita akan bahas materi lainnya di video-video yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.